Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang administrasi infrastruktur jaringan, di mana pembahasan kita adalah manajemen bandwidth menggunakan Query pada mikrotik. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah, dalam praktek simulasi yang akan kita lakukan kali ini digambarkan seperti topologi berikut ini, yaitu sebuah router mikrotik yang berfungsi sebagai internet gateway dan juga akan kita fungsikan sebagai perangkat yang memanage kuota untuk upload maupun download dengan kapasitas seperti yang terdapat pada topologi. Untuk kapasitas total uploadnya atau uplinknya 96 kbps, lalu untuk kapasitas total untuk downlinknya atau downloadnya 288 kbps. Untuk masing-masing klien, karena ada 3 klien, maka kita tinggal bagi 3 kapasitas total tersebut, sehingga untuk uplinknya 32 kbps dan downlinknya 96 kbps untuk setiap klien. Konfigurasi IP address nanti di dalam jaringan ini sudah disebutkan bahwa modem sebagai gateway untuk jaringan internet adalah 192.168.1.1. Lalu untuk IP address di Ether 2 adalah 192.168.100.254 dengan prefix 24. Baik, selesai kita membahas tentang topologi. Dalam simulasi ini kita menggunakan dua aplikasi simulasi sekaligus. Pertama, untuk mikrotik nanti kita jalankan di GNS3 sekaligus dengan topologinya, dan semua perangkat yang di dalamnya digambarkan di dalam topologi GNS3 dan sekaligus dijalankan keseluruhannya perangkat tersebut. Lalu untuk klien di sini ada 3. Namun di sini untuk 2 klien yaitu PC1 dan PC2 nanti kita jalankan melalui aplikasi VirtualBox. Jadi di sini VirtualBox sudah disiapkan. Saya hanya mengambil klien 1 dan klien 2 sebagai sistem operasi Windows yang akan dijadikan sebagai klien di dalam simulasi jaringan ini. Untuk klien ketiga atau PC3 nanti kita gunakan PC virtual yang terdapat di dalam GNS3. Kenapa kita menggunakan klien Windows? Agar kita nanti bisa melihat filter yang dilakukan oleh mikrotik terhadap kuota bandwidth untuk upload dan download yang sebelumnya sudah kita konfigurasi. Jadi karena di sini komputer yang saya gunakan spesifikasinya cukup rendah, sehingga saya hanya menggunakan 2 virtual mesin yang telah dipasang di VirtualBox sebagai klien di dalam jaringan pada GNS3. Oke, langsung saja kita lakukan pembuatan topologinya di GNS3. Kita jalankan GNS3. Kita tunggu aplikasi GNS3 berjalan. Nah, ketika muncul tampilan pesan seperti ini, maka kita cancel saja. Karena di sini untuk router mikrotik sudah saya install melalui ISO yang di-download dari mikrotik.com. Kita buat nama filenya, misalnya saya buat Query, lalu OK. Nah, setelah kita buat Query, lalu kita lihat topologinya. Yang pertama kita buka dahulu, kita masukkan dulu router. Lalu di atas router ada modem. Nah, untuk modem di sini kita ganti dengan switch. Lalu kita tambah lagi switch untuk lokal. Lalu kita tambahkan juga cloud.
Nah, lalu kita akan tambahkan PC. Seperti yang saya sampaikan tadi, PC yang akan kita gunakan adalah PC yang telah dipasang pada VirtualBox. Saya gunakan PC1 dan PC2 sebagai klien di sini, di mana PC1 dan PC2 adalah dari VirtualBox, sementara PC3 kita ambil dari PPCS dari Genestri. Sekarang saya buat PPCS untuk klien ketiga. Kita namai klien 3. Sekarang untuk klien 1 dan 2, di sini kita hubungkan dari Genestri ke VirtualBox. Namun sebelumnya di sini untuk klien 1 kita setting dulu networknya. Klien 1 kita setting networknya dengan menghilangkan tanda enable network adapter agar nanti langsung dikonfigurasi dari GNS3. Begitu juga di klien 2 kita hapus atau tidak kita aktifkan adapternya. Nah, jika sudah, lalu kita tutup saja VirtualBox. Lalu untuk menambahkan virtual mesin dari VirtualBox ke dalam GNS3, kita tinggal melakukannya dari edit, lalu preference. Lalu kita masuk ke bagian VirtualBox. Pastikan di VirtualBox di sini sudah ada aplikasi Pbox Manage XC. Lalu kita masuk ke bagian sub VirtualBox PMS yang berada di direktori VirtualBox PMS. Kita buat yang baru, new, maka otomatis akan membaca virtual machine yang ada di VirtualBox. Nah, kita pilih listnya. Nah, kita pilih klien 1, lalu finish. Lalu kita tambah untuk klien 2, new. Lalu pilih klien 2, finish. Nah, di sini kita cukupkan hanya 2 klien ya. Karena spesifikasi PC saya tidak cukup, maka saya hanya bisa menambahkan 2. Jadi untuk yang ketiga nanti menggunakan PPCS yang dari GNS3. Lalu apply, oke. Nah, kita cari dari list perangkat di sini. Sudah ada klien 1, kita masukkan. Lalu klien 2, ini kita namakan dengan internet. Ya, selanjutnya kita hubungkan semua perangkat menggunakan kabel dari PC1 ke port 1 di switch, PC2 klien 2 ke port 2, lalu dari klien 3 ke port 3, lalu dari switch 2 menuju router kita pilih Ethernet 2 sebagaimana pada desain topologi Ethernet 2, lalu Ethernet 1 ke modem, port 1 ke modem, bebas port di switch. Nah, lalu dari switch kita sambungkan ke internet, namun di internet belum kita konfigurasi untuk adapternya. Nah, adapter yang kita pilih di sini adalah, saya buka dahulu adapter di PC host. Adapter yang kita gunakan di sini adalah
Microsoft Loopback Adapter yang merupakan adapter standar yang diberikan oleh GNS3 sebagai adapter penghubung antara GNS3 dengan PC host. Sementara PC host di sini koneksi internetnya sudah ready, yaitu menggunakan wireless. Kita kembali ke GNS3, maka kita konfigurasi internet agar connect melalui Microsoft Loopback Adapter yang merupakan local area connection 3. Jadi sudah kita identifikasi yaitu local area connection 3. Maka kita pilih di sini local area connection 3, lalu kita tambahkan. Nah, di sini sudah ada network input outputnya local area connection 3, lalu kita apply, lalu OK. Nah, jika sudah, lalu kita hubungkan antara switch dengan cloud atau internet. Lalu sesuai topologi, modem menggunakan IP 192.168.1.1. Lalu kita buat di sini IP modem, kita anggap di sini modem 192.168.1.1/24. Ini sama dengan gateway. Sebenarnya karena ini gateway, maka kita letakkan di internet, karena internet ini pada dasarnya adalah router yang memiliki IP 192.168.1.1. Lalu di sini juga berfungsi juga dia sebagai DNS. Jadi gateway dengan DNS sama. Jadi kita tinggal duplikat saja di sini. DNS ya, DNS dan gateway 192.168.1.1. Lalu untuk Ether 1 di Mikrotik, satu network dengan gateway, maka kita pilih di sini 2. Kemudian sesuai topologi di Ether 2 adalah 102.54. Sini IP-nya 102.54. Sehingga untuk klien karena masih statik, maka kita kasih IP-nya di sini 1, di sini 2 untuk klien 2, dan untuk klien 3 kita beri 3. Nah, seperti ini. Nah, agar memiliki gateway 192.168.1.1, maka kita lakukan, jadi sebagai router di internet tadi kita tentukan adalah adapter atau network local area connection 3, yaitu Microsoft Loopback Adapter. Nah, agar mendapatkan internet dari PC host, maka koneksi internet dari PC host melalui wireless ini kita sharing. Gunakan properties, lalu kita pilih sharing, lalu allow, lalu kita sharingkan ke perangkat wireless connection 3. Kita pilih local area connection 3. Jadi kita sharing ke adapter local area connection 3. Lalu OK. Nah, jika sudah kita sharing, pastikan hasil pada network yang memiliki koneksi internet di PC host
sudah muncul tanda share. Lalu pastikan juga di local area connection 3 IP-nya berubah secara otomatis, yaitu menjadi 192.168.1.371. Kita tunggu di sini. Kita lihat propertinya, lalu ke bagian internet protokolnya versi 4. Nah, di sini sudah berubah menjadi 192.168.1.371. Karena sesuai topologi di sini IP-nya adalah 192.168.1.1, maka kita ganti 137 menjadi 11. Jadi saya berfungsi sebagai gateway untuk jaringan internet di GNS3. Lalu kita oke kan. Nah, jika sudah, maka selanjutnya kita dapat mengkonfigurasi jaringan ini. Pertama kita playkan dahulu. Mungkin di sini akan sangat berat PC host untuk menjalankan kedua klien ini, karena ini berada di virtual mesin. Kita tunggu di sini klien 2 sedang running. Kita tunggu proses berjalannya klien 1 dan klien 2. Menunggu proses ini berjalan, maka kita lakukan konfigurasi langsung pada router. Untuk pertama kali menjalankan router, kita gunakan saja dari konsol. Namun tampaknya di sini tidak bisa saya jalankan router sebelum proses starting klien 1 dan 2 berjalan dengan baik. Oke. Sudah hilang tanda startingnya. Lalu kita klik kanan router. Lalu kita jalankan dengan konsol. Untuk pertama kali di sini kita jalankan Mikrotik menggunakan konsol. Kita jalankan dari konsol. Kita tinggal masukkan loginnya dengan menggunakan admin. Lalu enter, passwordnya masih kosong. Lalu enter. Nah, pertama kita print dulu IP interface-nya. Jadi di sini untuk konfigurasi saya akan menggunakan terminal agar proses konfigurasinya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Kita print interface kita, yaitu Ether 1 sampai Ether 5. Sesuai dengan topologi jaringan bahwa kita masukkan IP 192.168.1.2 ke Ether 1. Jadi caranya kita ketikkan IP address add address 192.168.1.2/24. Jadi prefix 24-nya jangan lupa. Lalu kita tempatkan di interface Ether 1. Lalu enter. Nah, hanya ini yang ingin saya masukkan di dalam terminal konsol. Saya akan jalankan Winbox. Kita masukkan 192.168.1.2. Tujuannya tadi agar bisa kita remote menggunakan Winbox, karena IP address-nya sudah kita masukkan. Lalu connect. Nah, jika muncul seperti ini, lalu klik OK. Kita perbesar tampilannya. Lalu kita gunakan terminal. Jadi sama dengan konsol dari menggunakan putih ini. Karena ini sudah kita buat IP address-nya, jadi kita tutup saja. Kita gunakan saja Winbox agar lebih terlihat jelas perintahnya. Nah, pertama tadi IP address tadi sudah kita buat. Ini yaitu 192.168.1.2.
12 untuk interface Ether 1. Lalu sekarang kita masukkan untuk Ether 2, di mana IP-nya adalah 192.168.124. Jadi IP address address 192.168.124 yang diletakkan di interface Ether 2. Nah, sekarang kita print IP address-nya untuk melihat tampilan IP. Ya, sudah sesuai, itu 12 untuk Ether 1 dan 102.54 untuk Ether 2. Selanjutnya kita tambahkan gateway dari IP route, lalu tambahkan gateway. Gateway-nya adalah dari modem 192.168.1.1. Maka kita masukkan 192.168.1.1 tanpa prefix, lalu enter. Lalu kita cek IP route print. Maka di sini sudah masuk gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita masukkan DNS, kita set DNS-nya. DNS-nya adalah 192.168.1.1 juga. Maka caranya IP DNS set server 192.168.1.1. Lalu kita tambahkan allow remote request-nya. Kita gunakan yes. Nah, lalu kita print, kita cek DNS print. Maka di sini sudah masuk IP DNS dan allow request-nya sudah yes. Lalu enter. Untuk selanjutnya kita masukkan IP firewall NAT agar actionnya nanti kita pilih masquerade agar semua IP yang berada di lokal bisa mengakses jaringan internet. Caranya IP firewall NAT, lalu kita tambahkan. Di sini pertama kita pilih chain-nya adalah source NAT. Lalu out interface-nya adalah interface atau Ether yang menuju ke internet, yaitu Ether 1. Lalu extend-nya adalah masquerade agar semua IP klien dapat mengakses jaringan internet. Lalu enter. Selanjutnya kita uji apakah router mikrotik sudah connect ke jaringan internet. Kita uji dengan menggunakan ping Google contohnya. Nah, di sini sudah terlihat size TTL dengan time-nya sudah kelihatan. Oke, kita Ctrl C untuk menghentikannya. Ini menunjukkan bahwa sudah connect ke jaringan internet. Nah, selanjutnya kita cek dari klien 1. Klien 1 kita berikan IP secara statik. Ini klien 2, kita cari klien 1. Ini klien 1. Kita open networknya, lalu cek adapter settingnya. Lalu kita rubah properti IP address-nya. Kita pilih versi 4. Lalu properties IP-nya adalah 192.168.101. 192.168.101. Subnet busnya per 24 atau 255.255.255.0. Untuk gateway adalah 192.168.100.254, yaitu IP yang berada di Ether 2 mikrotik. Lalu untuk DNS-nya 192.168.1.1 yang
merupakan DNS yang ada di dalam jaringan ini, yaitu 192.168.1.1. Jika sudah, lalu oke kan, lalu close. Nah, di sini network lokasinya kita bebas pilih yang mana. Saya pilih network, lalu close. Nah, tampaknya di sini sudah connect internet. Kita bisa gunakan Windows R untuk mengujinya dari command line. Ketikkan cmd, lalu ping ke google.com. Nah, di sini sudah connect. Contohnya kita buka sebuah web, misalnya google.com misalnya. Begitu juga di klien 2, kita set IP-nya. Kita masuk ke check adapter setting, lalu kita pilih klik kanan pada local area connection, lalu pada IP versi 4-nya kita pilih property, kita masukkan IP-nya adalah 192.168.102, subnet masknya per 24, lalu gateway-nya 192.168.100.254, sama seperti di klien 1. Lalu DNS-nya 192.168.1.1, lalu oke kan, close. Nah, sama network untuk locate-nya. Lalu kita buka Internet Explorer. Kita contoh, kita buka sini YouTube misalnya. Coba kita cek di klien 1. Nah, di sini belum. Oh, ini klien 1, klien 2 maksudnya. Klien 2 tadi sudah kita isi, kita konfigurasi aja web browsernya. Kita pilih aja no don't turn on, next. Kita pilih aja use express setting. Oke, menunggu konfigurasi web browsing pada masing-masing klien. Lalu kita masuk ke PC 3, karena ini merupakan PC virtual yang ada di GNS3, maka kita setting IP-nya cukup dengan menggunakan konsol. Lalu kita masukkan IP-nya adalah 192.168.103/24, lalu spasi, lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.100.254, lalu enter. Nah, lagi checking for duplicate address, dan PC1 sudah dapat IP, lalu kita tambahkan IP DNS-nya agar dapat connect ke internet. IP-nya adalah 192.168.1.1, lalu enter. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah show IP untuk melihat IP di PC ini di klien 3 yang sudah kita konfigurasi. Nah, di sini terlihat IP-nya sudah masuk 103, gateway-nya di 54, dan S-nya 11. Kita bisa uji ping ke internet dengan ping google.com. Enter. Nah, ini menunjukkan bahwa PC 3 sudah connect. Baik, kita sekarang konfigurasi dasar di mana semua klien sudah connect. Ini klien 1, lalu klien 2 tadi, ini masih konfigurasi browsernya, di mana Internet Explorer-nya mungkin harus kita update. Namun daripada mengupdate, saya akan install saja nanti Chrome. Baik, kita langsung, karena klien sudah connect ke internet, sekarang kita masuk ke pengaturan bandwidth. Nah, sini pengaturan bandwidth kita menggunakan
Mangle, dan Query. Nah, langsung saja kita menggunakan terminal saja agar lebih cepat proses konfigurasinya. Nah, di sini konfigurasi kita menggunakan IP firewall Mangle untuk membuat MAC connection dan MAC paketnya untuk setiap klien. Kita masuk. Pertama kita masuk ke IP firewall Mangle. Nah, lalu kita buat yang baru. Pertama, source address adalah IP untuk klien 1, 192, 168, 101. Kita lihat di sini. Kita tentukan dulu IP address untuk klien 1, lalu kita masukkan MAC connection-nya dan MAC connection yang baru. Jadi action-nya MAC connection. Jadi kita tambahkan di sini action MAC connection. Lalu untuk new connection MAC-nya kita beri nama bebas, sebenarnya kita bisa memberikan di sini MAC klien 1. Jadi MAC klien 1 ini hanya pemberian nama saja. Lalu enter. Nah, untuk chain-nya tadi kita lupa masukkan, harusnya chain-nya adalah ini chain. Harusnya kita masukkan di sini free routing. Lalu enter. Nah, untuk ini untuk klien 1 untuk MAC connection-nya, lalu kita lakukan hal yang sama untuk klien 2, yaitu untuk action MAC connection-nya. Nah, di sini tadi karena ada yang kurang, harusnya tadi kita buat di sini adalah chain sama dengan pre-routing, lalu source address-nya kita masukkan klien 2, lalu untuk connection MAC yang barunya kita ganti klien 1 menjadi klien 2. Nah, untuk klien 3 kita tinggal pencet tombol panah atas di keyboard, ganti MAC connection yang barunya kita ganti menjadi 3, lalu IP-nya kita ganti dari 102 menjadi 3, lalu enter. Nah, di sini sudah ketiga klien sudah kita buat MAC connection yang baru dengan nama masing-masing MAC connection 1, 2, dan 3. Ini bisa kita cek dengan menggunakan print. Kita masukkan atau kita tampilkan dengan perintah print. Maka di sini terlihat bahwa semua konfigurasinya sama kecuali penamaan new connection MAC-nya, yaitu klien 1, 2, dan 3. Lalu source address-nya juga untuk masing-masing klien 101, 102, dan 103. Kalau kita print dari IP firewall Mangle, maka posisinya seperti ini. Hasil konfigurasinya seperti ini. Jadi hasil print di sini sama dengan
tampilan grafis seperti ini. Lalu kita lanjut. Tadi pembuatan Mac connection sudah, sekarang pembuatan Mac paket. Mac paket kita gunakan caranya sama, hampir sama perintahnya. Add, pertama chain pre-routing, lalu di sini kita tidak masukkan lagi source address, tapi langsung connection MAC-nya yang sudah dibuat pada Mac connection. Nah, connection MAC-nya tadi sudah kita buat, yaitu Mac client 1. Maka kita ketikkan di sini Mac client 1. Lalu actionnya kita sekarang akan buat paket yang namanya Mac paket. Lalu kita namai Mac paketnya dengan nama yang lain. Contohnya paket client 1. Kalau pada modul ini dibuat client 1. Maka kita tambahkan Mac paket, lalu new connection MAC-nya kita beri dengan nama, contoh di sini saya rubah menjadi namanya paket client 1. Enter. Nah, untuk yang client 2 dan 3 tentu lebih mudah, kita tinggal tekan tombol panah atas, lalu paket client 1 kita ganti jadi client 2, kemudian Mac paket client 1 ganti menjadi Mac client 2, lalu enter. Nah, untuk client 3 kita tekan lagi tombol panah atas di keyboard, paket client 2 kita ganti menjadi paket client 3, dan Mac clientnya untuk connectionnya kita ganti Mac client 3, lalu enter. Nah, bisa kita print. Sudah selesai untuk ketiga klien untuk pembuatan Mac paket. Tinggal kita print. Nah, di sini ada yang salah ya. Saya periksa dulu. Add chain pre-routing connection Mac-nya, Mac client 1 action. Oh, di sini ada yang tadi salah. Coba kita print lagi. Nah, kita perhatikan di sini ada bit new paket Mac. Jadi ada kesalahan dalam pembuatan new paket Mac. Oke, sekarang ada kesalahan dalam bit atau paket Mac-nya, tadi ada kesalahan. Kita ulangi. Kita tampilkan saja perintah awal. Nah, di sini kesalahannya adalah kita hapus. Seharusnya di sini adalah bukan new connection, tapi new packet. Ya, new packet, bukan new connection. New packet Mac-nya adalah kita namai dengan misalnya paket client 1. Lalu enter. Kita ulangi untuk client 2. Tekan panah atas pada keyboard.
Jadi MAC paketnya, MAC connection MAC-nya kita ganti dari MAC client 1 menjadi client 2. Lalu new paket MAC-nya kita ganti dari paket client 1 menjadi paket client 2. Lalu kita tambahkan lagi untuk client ketiga, kita ganti paket MAC-nya menjadi client 3, paket client 3. Lalu untuk connection MAC-nya kita ganti MAC client 2 menjadi client 3. Lalu enter. Nah, sekarang kita print. Pastikan tidak ada bad. Nah, di sini sudah oke, yaitu 678 0 1 flag 0 1 dan 2 sudah oke, dan flag 6 7 dan 8 sudah oke. Dimana flag 0 1 dan 2 ini adalah untuk new connection MAC-nya atau untuk connection atau MAC connection-nya, sementara 678 ini adalah untuk paket MAC-nya. Nah, yang error ini atau bad new paket ini adalah yang flag atau ID nomor 3, 4, dan 5. Maka sebaiknya ini kita hapus. Nah, cara menghapusnya kita gunakan remove. Karena nomor 3 ini salah, bad, maka kita hapus. Kita ketikkan angka 3, lalu enter. Lalu kita print lagi. Nah, kita lihat kesalahan sekarang. Yang ini masih nomor 3. Karena yang di atas nomor 4 tadi menjadi naik ke atas. Maka kita remove lagi 3. Lalu kita print lagi, kita lihat hasilnya, masih ada kesalahan. Ya, masih ada kesalahan, masih yang nomor 3. Nomor 4 naik ke atas menjadi nomor 3. Kita remove 3, lalu kita print lagi. Nah, ini sudah oke. Ada 6. MAC connection ada 3, MAC paket juga ada 3. Oke, selesai pembuatan MAC connection dan pembuatan MAC paket. Lalu kita lakukan pengaturan bandwidth-nya, baik untuk upload maupun download. Kita menggunakan perintah atau menggunakan Quitree. Seperti ini. Nah, sebelum ini perintah yang kita jalankan, namun sebelumnya kita ingin bandingkan dahulu tampilan IP firewall manggalnya melalui tampilan grafis. Nah, di sini MAC connection tadi sudah ada 3, lalu MAC paketnya juga sudah ada 3. Nah, di sini untuk client 3 belum berjalan, masih 0 byte. Kenapa? Karena client 3 tadi menggunakan PPCS, tidak membuka web browser, sehingga paket data yang melaluinya masih 0. Kita masuk kembali ke terminal. Sekarang kita masuk ke menu Quitree. Kita ketikkan aja /Quitree, enter. Nah, lalu kita buat yang baru. Caranya add, lalu kita berikan namanya name. Ini untuk download, maka kita buat downlink, lalu downlink untuk client 1. Kemudian variannya kita gunakan interface yang ada di lokal, yaitu di Ether 2.
yaitu interface pada jaringan lokal. Lalu limit add-nya adalah sebanyak nggak kelihatan lagi. Di sini. Di topologi ya, limit add-nya adalah 32 kbps 96 kbps untuk downlink dan 32 kbps untuk uplink. ...96 kbps, kita tuliskan aja 96k. Lalu max limitnya adalah 2 kali 96, maka 192k. Lalu paketnya kita tandai sebagai paket klien 1. Lalu enter. Nah, kita gunakan perintah tadi untuk mengedit untuk klien 2. Panel atas kita gunakan klien 2. Lalu pada ether 2-nya tetap, yang diganti adalah nama down klien 1 menjadi downlink klien 2. Enter. Klik lagi atau pencet lagi panel atas di keyboard, lalu ganti paket klien 2 menjadi klien 3. Kemudian nama downlink klien 2 ganti menjadi downlink klien 3. Lalu selesai, coba kita print. Maka di sini sudah terlihat untuk downlink klien, di mana limit add-nya 96 kilo, sementara max limitnya adalah 2 kali limit add, yaitu 192 kilo. Oke, itu untuk downlink. Sekarang kita buat untuk uplinknya. Kita buat yang baru, add, lalu kita beri namanya uplink klien 1. Nah, bisa kita tentukan variannya adalah interface. Karena ini uplink, maka interface-nya adalah interface menuju internet, berarti ether 1. Lalu paket MAC-nya kita beri dengan nama paket klien 1. Lalu limit add-nya adalah 32 kilo. Lalu max limitnya adalah 2 kali limit add, yaitu 64. 2 kali 32 sama dengan 64 kilo. Lalu enter. Gunakan cara yang sama untuk membuat uplink pada klien 2. Kita ganti paket klien 1 menjadi klien 2. Sementara parentnya tetap ether 1. Lalu nama uplink klien 1 ganti menjadi uplink klien 2. Enter. Kita gunakan lagi perintah yang sama dengan mengubah paket klien 2 menjadi paket klien 3. Lalu namanya untuk uplink klien 2 ganti menjadi uplink klien 3. Lalu enter. Sudah selesai konfigurasi Quitree-nya, kita print. Enter. Nah, ada 6 ID di sini, uplink 3 dan downlink 3. Nah, ini bisa kita tampilkan juga di menu Qui, lalu kita cari di Quitree. Nah, ini adalah hasil tampilan grafisnya. Nah, di sini sudah terlihat
name pada downlink client 1 dan 2 sudah berwarna merah yang menunjukkan bahwa batasan limit sudah melewati yang ditentukan. Jadi di sini warna kuning itu menunjukkan sudah mendekati. Kenapa hanya client 1 dan 2 yang berubah warnanya? Karena client 1 dan 2, client 1 dan client 2 ini menggunakan browser, menjalankan browser untuk mengakses internet, sehingga data yang berjalan akan terus meningkat. Sekarang coba kita buka YouTube misalnya di sini. Di klien 1 dan klien 2. Kita buka YouTube. Karena YouTube mungkin datanya lebih besar, sehingga kita harapkan kita bisa melihat perubahan atau pertambahan byte pada tampilan QList di Mikrotik. Nah, di sini sudah terlihat berubah untuk klien 1 dan 2. Sementara klien 3 masih kosong karena klien 3 menggunakan terminal, karena ini adalah PC yang ada di Genestry, maka kita tidak bisa membuka browser di sini, hanya menjalankan perintah ping. Kita coba ping ke Google dengan kita tambahkan -t agar terus berjalan. Lalu kita lihat tampilannya di QList. Nah, di sini kita lihat klien 3 juga sudah bergerak walaupun sangat kecil, sehingga tidak sampai memberikan perubahan warna pada name di downlinknya. Sekarang kita lihat di klien 1. Coba kita jalankan Google Chrome. Kita lihat seperti apa di klien 1. Di sini sudah merah, berarti sudah melewati kapasitas. Nah, sekarang agar proses masuk ke Google Chrome ini berjalan dengan cepat, ini akan saya naikkan saja. Coba kita double klik, kita tingkatkan misalnya 960. Misalnya kita buat seperti ini, apply OK. Nah, sehingga karena terlalu besar maka tidak lagi terjadi perubahan warna pada name downlinknya, karena max limitnya dan limit add-nya kita perbesar. Kita lihat di klien 1. Coba kita download saja. Sudah sebesar 10 mega lebih.
kita install. Sudah 11 mega. Kita jalankan. Kita tutup aja ini agar tidak membebani PC host. Di sini sudah 15 mega lebih untuk pemakaian data di klien 1. Karena di sini kita mendownload Chrome. Proses instalasi yang Internet Explorer kita tutup saja. Di sini yang bergerak adalah downlinknya, sementara uplinknya belum kita gunakan untuk mengupload. Tampak di sini koneksi untuk mengunduh Chrome sangat lama, jadi kita padatkan saja di sini bahwa karena yang menjadi intinya adalah bahwa konfigurasi manajemen bandwidth-nya sudah berjalan dengan baik dan pergerakan dari data pada filter Twitter ini sudah terlihat. Mungkin demikianlah cara konfigurasi menggunakan terminal pada pengaturan manajemen bandwidth menggunakan Query Mangle dan Query. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.